Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Isira dari kelas 1 CSR Keperawatan dari Politeknik Kesehatan Banten dengan NIM P27904124137. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Terdapat 4 materi. Yang pertama ada bioakustik, yang kedua biolistrik, yang ketiga biooptik, yang keempat biofluida. Bioakustik. Penerapan fisika dalam keperawatan bioakustik adalah contoh menarik dari bagaimana prinsip-prinsip fisika digunakan dalam konteks medis untuk meningkatkan perawatan pasien. Bioakustik itu sendiri adalah studi tentang bagaimana suara dan gelombang akustik berinteraksi dengan sistem biologis. Dalam keperawatan, penerapan bioakustik dapat mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, pemantauan kesehatan menggunakan gelombang akustik ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi atau USG salah satu aplikasi bioakustik yang paling umum dalam keperawatan adalah penggunaan ultrasonografi. Ini melibatkan penggunaan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh. Misalnya, USG digunakan untuk memantau kehamilan, mengidentifikasi kelainan organ, atau menilai kondisi jantung. Yang kedua, penggunaan gelombang akustik dalam terapi. Terapi gelombang shock. Terapi gelombang shock menggunakan gelombang akustik untuk merangsang penyembuhan jaringan dan mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, deteksi dan penilaian kondisi medis. Auskultasi dalam keperawatan. Auskultasi adalah teknik mendengarkan suara tubuh menggunakan stetoskop yang pada dasarnya adalah aplikasi fisika dari gelombang akustik. Ini digunakan untuk mendengar suara jantung, paru-paru, dan usus. Yang keempat, pengelolaan kebisingan lingkungan. Lingkungan rumah sakit. Manajemen kebisingan dalam lingkungan rumah sakit juga melibatkan prinsip-prinsip bioakustik. Mengelola kebisingan yang berlebihan penting untuk kenyamanan pasien dan dapat berpengaruh pada proses penyembuhan. Yang kelima ada instrumen diagnostik. Alat diagnostik akustik. Selain USG, beberapa alat diagnostik lainnya seperti Doppler untuk mengukur aliran darah juga menggunakan prinsip fisika akustik. Biolistrik. Penerapan fisika dalam keperawatan biolistrik melibatkan penggunaan prinsip-prinsip listrik dan elektromagnetik untuk memantau, mendiagnosis, dan merawat kondisi medis. Bioelektrik atau biolistrik sendiri merujuk pada studi tentang fenomena listrik dalam sistem biologis, termasuk bagaimana listrik dan medan elektromagnetik mempengaruhi tubuh manusia. Berikut adalah beberapa aplikasi utama bioelektrik atau biolistrik dalam keperawatan beserta contohnya. Yang pertama, pemantauan jantung dan sistem kardiovaskular. Elektrokardiogram (EKG) adalah alat diagnostik yang menggunakan prinsip fisika listrik untuk merekam aktivitas listrik jantung. Keperawat terlibat dalam melakukan EKG, menyiapkan pasien, dan menginterpretasikan hasil EKG dengan bantuan dokter. Ini membantu dalam mendeteksi aritmia, infark miokard, dan masalah jantung lainnya. Yang kedua, stimulasi listrik untuk terapi. Stimulasi syaraf elektrik transkutan atau TENS. TENS menggunakan impuls listrik untuk meredakan nyeri dengan mempengaruhi syaraf di bawah kulit. Stimulasi listrik fungsional FES digunakan untuk memulihkan fungsi otot atau meningkatkan kekuatan otot yang terpengaruh oleh cedera atau penyakit. Contohnya termasuk terapi untuk pasien dengan cedera tulang belakang atau stroke. Yang ketiga, pemantauan aktivitas otak. Elektroencephalogram EEG mengukur aktivitas listrik otak dan digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti epilepsi dan gangguan tidur. Keperawat yang terlatih dapat melakukan EEG dengan menyiapkan pasien, menerapkan elektroda, dan membantu dalam interpretasi hasil. Yang keempat,
pengelolaan perangkat medis berbasis listrik defibrilator. Perangkat ini memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan ritme jantung normal pada pasien dengan fibrillasi ventrikel atau takikardia ventrikel. Keperawat di unit perawat intensif atau ruang gawat darurat mungkin terlatih dalam penggunaan defibrilator dan dalam merespons situasi darurat. Monitor jantung. Monitor jantung elektrolik memantau detak jantung dan pola ritme secara real time. Keperawat menggunakan monitor ini untuk memantau kondisi jantung pasien dan mengidentifikasi masalah potensial seperti detak jantung yang tidak teratur. Biooptik. Penerapan fisika dalam keperawatan biooptik melibatkan penggunaan prinsip-prinsip optik seperti cahaya dan pengamatan visual untuk membantu dalam mendiagnosis, pemantauan, dan perawatan pasien. Biooptik berfokus pada bagaimana cahaya berinteraksi dengan sistem biologis dan bagaimana teknologi optik dapat diterapkan dalam konteks medis. Berikut adalah beberapa contoh penerapan fisika dalam keperawatan melalui biooptik. Yang pertama, penggunaan teknologi pencitraan optik. Optalmoskopi. Optalmoskopi menggunakan cahaya untuk memeriksa bagian dalam mata, termasuk retina, syaraf optik, dan pembuluh darah. OCT, Optical Coherence Tomography. OCT adalah teknik pencitraan non-invasif yang menggunakan cahaya untuk mendapatkan gambar dengan resolusi tinggi dari lapisan-lapisan retina dan struktur lainnya dalam mata. Yang kedua, terapi laser. Terapi laser untuk pengobatan kulit. Terapi laser menggunakan cahaya berintensitas tinggi untuk merawat berbagai kondisi kulit, termasuk bekas luka, keriput, dan pigmentasi. Laser untuk pengobatan gangguan mata. Laser juga menggunakan untuk berbagai prosedur oftalmologis seperti koreksi penglihatan, misalnya LASIK, dan pengobatan retinopati. Yang ketiga, monitor saturasi oksigen. Pulse oximeter. Pulse oximeter menggunakan cahaya inframerah dan merah untuk mengukur kadar oksigen dalam darah secara non-invasif. Yang keempat, fototerapi. Fototerapi untuk ikterus neonatal. Fototerapi menggunakan cahaya biru untuk mengobati ikterus pada bayi baru lahir dengan menurunkan kadar bilirubin dalam darah. Biofluida. Penerapan fisika dalam keperawatan biofluida berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip fisika terkait dengan aliran dan dinamika cairan dalam tubuh manusia diterapkan untuk mendiagnosis, pemantauan, dan perawatan pasien. Biofluida itu sendiri merujuk pada cairan biologis seperti darah, limfa, dan cairan tubuh lainnya yang memiliki peran penting dalam kesehatan dan penyakit. Berikut adalah beberapa contoh penerapan fisika dalam keperawatan biofluida. Yang pertama, pengukuran dan pemantauan tekanan darah, tensimeter. Tensimeter mengukur tekanan darah dalam arteri. Prinsip fisika terlibat meliputi penggunaan tekanan udara dan prinsip akustik untuk mendeteksi suara detak jantung melalui stetoskop. Yang kedua, pengukuran aliran darah, ultrasonografi Doppler. Teknologi Doppler ultrasonografi menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk mengukur kecepatan aliran darah dan mendeteksi adanya gangguan dalam sirkulasi. Yang ketiga, monitoring volume cairan tubuh, kateterisasi dan pengukuran output urin. Kateterisasi urin dan pengukuran output urin melibatkan prinsip fisika terkait dengan aliran cairan. Yang keempat, teknik infus dan aliran cairan, pompa infus. Pompa infus mengatur cairan atau obat ke dalam tubuh pasien secara tepat. Prinsip fisika terkait dengan pengaturan aliran dan tekanan cairan sangat penting dalam penggunaan pompa infus. Set infus dan pengaturan aliran. Pengaturan aliran infus melibatkan prinsip fisika seperti hukum Hagen-Poiseuille yang menggambarkan hubungan antara aliran cairan, viskositas, dan tekanan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.